Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabira Arbarengganis dengan nomor NPM 101213226. Saya dari kelas C12 Manajemen. Di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang mahabbatullah atau mencintai Allah dan ma'iyatullah atau kesetaraan Allah. Yang pertama ada mahabbatullah. Mahabbah artinya cinta. Hal ini mengandung maksud cinta kepada Tuhan. Mahabbah yang sejati sebenarnya terwujud ketika seseorang manusia bertawajuh dengan segenap dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dicintainya Al-Mahub, yang disertai dengan pengetahuan tentangnya dan keterlepasan dari segala keinginan dan tuntunan lain. Itulah sebabnya seorang yang mendapat anugerah yang satu ini akan melewatkan setiap waktunya dengan perhatian baru terhadap sang kekasih. Hakikat cinta. Yang pertama ada cinta mengikuti syariat, dasarnya iman. Cinta menjadi salah satu hal penting dalam Islam. Dengannya, orang akan mempunyai nilai keimanan yang lebih di sisi Tuhan, seolah cinta menjadi kewajiban secara tersirat yang hanya dirasakan oleh orang-orang yang sudah mempunyai keimanan secara mantap. Yang kedua, ada cinta yang tidak mengikuti syariat, dasarnya syahwat. Menurut Imam Al-Ghazali, tidak ada yang berhak untuk dicintai kecuali Allah Ta'ala. Selanjutnya ada ciri-ciri cinta. Yang pertama, selalu mengingat-ingat, seperti dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Yang kedua, mengagumi, seperti dalam Quran Surat Al-Fatihah ayat 1. Yang ketiga, ada ridho atau rela, terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 61. Yang keempat, ada siap berkorban, pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 207. Yang kelima, takut dan mengharap, Quran Surat Anbiya ayat 90. Dan yang terakhir, yang keenam, mentaati atau menaati, dalam Quran Surat An-Nisa ayat 80. Yang ketiga ada tingkatan cinta. Yang pertama ada tingkatan tatayum, tingkatan tertinggi dalam mencintai dan hanya hak Allah semata. Tiada lain yang berhak kita cintai pada tingkatan ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya tingkatan isyak. Kemesraan adalah cinta yang menjadi hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kecintaan yang Allah perintahkan. Selanjutnya ada tingkatan syauq. Kerinduan adalah cinta antara satu mukmin dengan mukmin lainnya, namun lebih dekat secara kekeluargaan. Yang selanjutnya ada tingkatan sababah. Sababah atau empati adalah cinta sesama muslim dalam lingkup yang lebih luas. Selanjutnya ada tingkatan art. Simpati. Bersimpati kepada sesama manusia tanpa melihat apapun suku, bangsa, bahkan agamanya sekalipun. Yang terakhir ada tingkatan akalah. Adalah tingkatan terendah dalam tingkatan-tingkatan cinta. Biasa saja cinta kepada terhadap harta benda dan kehidupan duniawi yang hanya bersifat sementara. Selanjutnya yang keempat ada kelaziman cinta, diantaranya menghasilkan loyalitas atau wala. Masalah al-wala, loyalitas atau kecintaan, masalah yang sangat penting dan ditekankan kewajibannya dalam Islam. Selanjutnya ada mencintai siapa-siapa yang dicintai kekasih. Mereka yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah para malaikatnya, para nabi dan rasul, para sidikin, syuhada, dan salihin. Selanjutnya mencintai apa yang dicintai oleh kekasih. Mencintai apa dan siapapun yang dicintai dalam konteks cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terlepas dari kalimat tauhid bagian kedua. Yang kelima ada melepaskan diri atau bara. Membenci siapa saja yang dibenci kekasih. Dalam konteks cinta kepada Allah, kebencian mukmin ditunjukkan kepada siapa saja yang tidak berpihak kepada Allah, yaitu iblis dan syaitan, baik dari kalangan jin maupun manusia. Yang selanjutnya membenci apa saja yang dibenci kekasih. Dalam konteks cinta kepada Allah, seorang mukmin harus membenci apa yang dibenci oleh Allah berupa kemungkaran,
kemaksiatan, kezoliman, kefasikan, kemunafikan, dusta, kebodohan, kesesatan, kemusyrikan, dan kerusakan-kerusakan lainnya. Selanjutnya, masuk ke pembahasan kedua yaitu ma'iyatullah atau kesetaraan Allah. Kata ma'iyah berasal dari kata ma yang artinya bersama. Ma'iyatullah berarti kesetaraan Allah. Dan kita perhatikan dalam Al-Quran ada dua bentuk ma'iyatullah, kesetaraan Allah dalam kehidupan manusia. Yang pertama bersifat umum dan yang kedua bersifat khusus. Yang pertama ada al-ma'iyah al-ammah, kesetaraan Allah umum. Al-ma'iyah al-ammah ini bersifat mutlak, bahwa tidak ada satupun makhluk baik di langit maupun di bumi yang lepas dari kebersamaan Allah. Muraqabatullah, pengawasan dari Allah. Seluruh ucapan, gerakan, tindakan, perbuatan manusia senantiasa berada dalam kontrol dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ada ihsanullah, perbuatan baik ke Allah. Seluruh manusia tanpa pandang bulu mendapat perbuatan baik dari Allah kepada mereka. Bumi diciptakan Allah untuk dimanfaatkan bagi seluruh manusia, baik mukmin maupun kafir. Yang kedua ada mukmin, dibagi menjadi dua. Pengawasan Allah. Muraqabatullah merasa selalu dalam pengawasan Allah, berasal dari keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua perbuatan manusia, baik yang dilakukan secara bersembunyi maupun terang-terangan. Yang kedua ada kebaikan Allah. Selain adanya muraqabatullah, pengawasan Allah, mukmin juga harus selalu menyadari insanullah, kebaikan-kebaikan Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya, termasuk kepada manusia secara umum, baik mukmin maupun kafir. Seluruh manusia tanpa pandang bulu mendapatkan perbuatan baik dari Allah kepada mereka. Yang ketiga ada al-mayyah al-kashah, kesetaraan Allah khusus. Yang pertama ada iman, kebersamaan Allah yang ditunjukkan khusus untuk orang-orang yang beriman. Kebersamaan Allah dengan orang-orang yang beriman ialah berupa: yang pertama ada penjagaan dan pemeliharaan Allah. Yang kedua pertolongan dan kemenangan dari Allah. Yang kedua ada amal soleh. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang melakukan 4 hal, yaitu 1. Beriman kepada Allah. 2. Beramal soleh atau amal kebajikan. 3. Saling menasehati untuk kebenaran. 4. Saling menasehati untuk kesabaran. Selanjutnya ada amal soleh. Amal soleh ada 3 macam, yaitu 1. Amal soleh terhadap Allah, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Yang kedua ada amal soleh terhadap manusia, yaitu menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Yang ketiga ada amal soleh terhadap lingkungan alam, yaitu menjaga kelestarian alam itu sendiri. Selanjutnya ada manfaat beramal soleh. Yang pertama, diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diberi tambahan petunjuk. Yang ketiga, diberi kehidupan yang baik dan layak. Yang keempat, dihapuskan dosa-dosanya. Dan yang kelima, dijauhkan dari kerugian di dunia maupun di akhirat. Yang keempat ada ta'yidullah, dukungan dari Allah. Allah Ta'ala akan memberikan pembelaan, dukungan, dan penguatan kepada orang-orang yang beriman dengan sebenarnya. Dukungan Allah yang diberikan kepada orang beriman seperti kemudahan setelah kesusahan, rezeki halal, kehidupan yang berkah, ketenangan jiwa, kedamaian batin, dan lain-lainnya. Yang kelima ada mencapai sukses. Ada orang yang memutuskan arti sukses dengan pengertian yang sederhana. Akhirnya, ia pun merasa sudah mencapai sukses meskipun tanpa berbuat apa-apa. Mengalir seperti air apa adanya, begitu katanya. Ada juga orang yang merumuskan arti sukses dengan pengertian yang rumit. Mari kita bertanya kepada yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tiada memahaminya? Quran surat ke-21 ayat 10.
Yang keenam ada kafir ingkar nikmat Allah. Allah Ta'ala berfirman, mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang yang ingkar kepada Allah. Maksud ayat di atas adalah bahwa kaum musyrik mengetahui bahwa yang mereka terima berasal dari Allah Ta'ala, tetapi mereka malah mengingkarinya, yaitu dengan menyandarkan nikmat itu kepada selainnya, seperti kepada sesembahan mereka atau nenek moyang mereka, sehingga pernyataan mereka bertentangan dengan apa yang mereka ketahui. Dan yang ketujuh terakhir adalah lalai. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak digunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak digunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Pada ayat ini dijelaskan mengapa seseorang tidak mendapat petunjuk dan mengapa pula yang lain disesatkan, dan demi keagungan dan kekuasaan kami, sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia karena kesesatan mereka. Hal itu karena mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.